Oke, baik kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, mari sama-sama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagaimana beliau telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan bertemu di ruang virtual pada pagi menjelang siang hari ini. Tidak lupa pula salawat dan salam ke pangkuan besar Nabi Muhammad SAW. Bagaimana berkat beliaulah kita bisa merasakan indahnya ilmu pendidikan, indahnya ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada pagi menjelang siang hari ini. Nah, kakak-kakak hebat semuanya. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih banyak bagi kakak-kakak yang telah mengumpulkan tugas bukti karya sebelum berakhirnya tanggal 8 dan sekarang sudah tanggal 9. Tujuannya bukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempermudah proses penilaian kakak-kakak sendiri agar tidak terjadi hambatan-hambatan nantinya di akhir-akhir pengumpulan tugas. Karena otomatis tugas yang kakak kumpulkan akan harus saya bukan nilai ya, tapi saya lihat kembali dulu nanti baru bisa tayang di PMM seperti itu kakak. Nah, pada pertemuan siang hari ini, kita akan membahas kurang lebih 1 jam, yaitu refleksi bukti karya tentang apa yang sudah kakak-kakak kerjakan uh, selama ini, terkhusus untuk bukti karyanya. Kesepakatan kita bersama seperti biasa kakak-kakak, yaitu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon ketika sedang tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian klik resen sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak-kakak. Nah, tujuan kita pada siang hari ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna dan menyenangkan dan refleksif. Mungkin kalau selama ini kita menjalani proses pembelajaran PJOK itu hanya sekedar memberikan materi atau memberikan permainan, kemudian selesai. Kemudian kita menunggu lagi pada pertemuan berikutnya baru akan ada hal-hal yang akan kita sampaikan. Nah, pada program pengembangan kompetensi guru PJOK ini, kakak-kakak tentunya dituntut proses pembelajaran yang lebih efektif tapi bermakna. Bermaknanya di mana kakak-kakak? Bermaknanya adalah ketika kakak-kakak mengawali sebuah pembelajaran dengan menentukan tujuan kegiatan. Ya, jadi poin ini jangan sampai kakak lupakan walaupun kakak nanti sudah menjadi sudah selesai mengikuti program kegiatan ini. Guru olahraga itu harus membuat tujuan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Kemudian bagaimana bermaknanya? Bermaknanya adalah dalam proses pembelajarannya kakak-kakak itu harus bisa melihat kebutuhan peserta didik. Ini kalau ditanya sama orang, apa sih uh, akhir dari tujuan dari kegiatan PKG PJOK ini? Ini yang kakak-kakak perlu jelaskan. Ya, di mana dalam proses pembelajaran harus bisa memahami kondisi peserta didik, harus bisa melihat karakter peserta didik. Kemudian juga harus bisa membuat pembelajaran itu berkeadilan sosial bagi semua peserta didik. Mungkin kalau selama ini kami sebagai guru PJOK menyamaratakan, termasuk saya, termasuk mungkin kakak-kakak juga, tanpa melihat terlebih dahulu potensi-potensi ataupun bakat-bakat. Nah, setelah sama-sama kita belajar PKG PJOK ini, kita tahu bahwa setiap peserta didik itu punya kelebihannya masing-masing. Setiap peserta didik itu punya kemampuannya masing-masing. Sehingga seorang guru itu dituntut untuk bisa membuat rancangan pembelajaran yang fleksibel, ya, yang mudah dan juga yang menyenangkan dan bermakna. Ini yang perlu kita sadari. Jangan sampai kakak-kakak sudah mengikuti program PKG PJK, tapi ketika ditanya oleh teman-teman lain, kan sama aja dengan pelatihan-pelatihan yang lain. Insya Allah tidak. Kenapa saya katakan tidak? Itu semua tergantung dengan motivasi kakak. Dan saya yakin kakak ini adalah orang-orang yang terpilih, yang nantinya akan menjadi agen perubahan di sekolahnya masing-masing. Ya.
Kita tidak perlu apresiasi, kita tidak perlu pengakuan dari teman-teman rekan sejawat, tapi cukup lakukan saja Kak, apa yang selama ini sudah kakak-kakak dapatkan. Biarkan mereka menilai kakak-kakak itu ternyata Kak Fahru Razi itu sudah beda ya. Sebelum ikut kegiatan PKG itu dengan sesudah. Kak Fahru itu lebih aktif, lebih dekat dengan anak-anak, ya, lebih senang melakukan refleksi. Nah, ini yang kita harapkan. Bukan justru dengan mengikuti kegiatan PKG ini, kakak-kakak akan dinilai oleh guru sibuk di luar, sibuk mengerjakan tugas, tidak ada lagi waktu untuk anak-anak. Jangan Kak. Kalaupun memang selama ini mungkin iya, kita akui mungkin kakak-kakak fokus ke tugas, kemudian fokus ke PPG juga. Nah, usahakan selesai nanti program kegiatan ini, yuk sama-sama kita tunjukkan, kita praktekkan ternyata PKG PJOK itu tidak seperti yang mereka nilai seperti itu. Ya, ternyata PKG ini berbeda, tidak meninggalkan peserta didik. Nah, kalau memang selama ini sudah terlanjur meninggalkan kelas, saya yakin dan saya pasti yakin dengan kakak-kakak ini pasti akan lebih baik nanti ketika sudah menyelesaikan program PKG PJOK ini, seperti itu Kak ya. Nah, kemudian juga menyenangkan dan refleksif. Refleksif ini adalah setelah kita melakukan proses pembelajaran, tentu kita harus mengevaluasi kegiatan yang telah kita lakukan. Ini sangat-sangat penting. Kalau selama ini kita melihat guru PJOK itu usai memberi bola basket, ya, mereka itu pergi meninggalkan peserta didik. Nah, untuk ke depan ini coba lebih dekat lagi, lakukan evaluasi, lakukan refleksi, ya, buat anak-anak itu senang bercerita. Nah, itulah kegiatan-kegiatan itulah yang disebut dengan melibatkan literasi dalam pembelajaran. Mereka menulis apa yang sudah mereka dapatkan. Nah, artinya guru olahraga ini menjadi agen perubahan di sekolahnya masing-masing. Kalau selama ini sudah ya sudah, Bapak sudah nak ya silakan masuk ke kelas masing-masing, Bapak sudah punya penilaian. Nah, untuk ke depan jangan seperti itu lagi, libatkan pembelajaran seperti evaluasi atau refleksi agar anak-anak itu terbiasa menulis apa yang telah mereka pelajari selama proses pembelajaran dengan kakak-kakak seperti itu. Nah, capaian akhir dari pelatihan ini apa? Guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan kakak-kakak ya. Ini yang ingin kita kejar agar tercapai. Dan alhamdulillah saya juga melihat sejauh ini kakak-kakak semua itu sudah menunjukkan peningkatan. Mungkin yang selama ini tidak mengerti Canva sudah ada yang mengerti Canva, yang selama ini tidak mengerti cara convert dari Word ke PDF sekarang sudah menjadi bisa. Ini kan hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dalam kegiatan PKG ini. Nah, capaian pembelajaran khusus pada modul akhir ini yaitu tentang refleksi bukti karya ini, yaitu yang pertama adalah memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Nah, dalam melakukan refleksi ini kan juga ada rubriknya ya. Ini sudah pernah kita pelajari, termasuk kemarin itu kita ada belajar framework Borton ya, Gibb Borton itu. Jadi itu yang kakak-kakak bisa buka kembali. Tidak perlu banyak Kak. Cukup beberapa modul saja kakak bisa melihat kembali, membaca kembali, kemudian menerapkan kepada peserta didik. Insya Allah itu sudah ada hal positif yang bisa kakak-kakak praktekkan di sekolahnya masing-masing. Jadi tidak perlu semua. Dan saya juga yakin tidak akan mudah untuk bisa kita terapkan semua materi. Tapi cukup 1-2 saja yang memang urgent ya, memang sangat penting dalam pengembangan kompetensi guru ini. Itu yang harus kakak-kakak lakukan nantinya. Kemudian bagaimana membuat hubungan yang berpihak kepada murid, libatkan peserta didik itu dalam berdiskusi kegiatan apa yang akan kita lakukan, permainan apa yang akan kita lakukan. Enggak apa-apa, tidak ada salahnya seorang guru itu mendengar apa yang peserta didik inginkan. Kita sebagai guru itu tidak boleh ego meminta hanya keinginan kita untuk mereka turuti, tapi libatkan mereka. Kira-kira besok kita mau belajar apa nih? Kadang-kadang anak-anak bosan di kelas, Pak, kita mau jalan-jalan ke sungai. Nah, itu yang harus kita lakukan. Bagaimana ketika sebelum sampai ke sungai itu, kira-kira kegiatan apa yang harus kita lakukan supaya ada kegiatan aktivitas fisik di sana. Kemudian ketika sampai di sungai, kira-kira kegiatan apa yang bisa saya buat untuk melatih kekompakan, untuk melatih
kerjasama dengan mereka, itu yang harus kita pikirkan. Bukan hanya sekedar kita duduk di pinggir sungai, melihat mereka mandi-mandi, habis waktu kemudian pulang. Nah, itu yang harus sama-sama kita benahi. Dan insya Allah maka PJOK ini kedepannya akan jauh lebih baik. Seperti yang saya sampaikan, tidak sedikit hari ini kepala sekolah, pengawas sekolah itu adalah orang-orang PJOK, ya, Kak Faru Razia, Kak Khalid dan kakak-kakak yang lain. Makanya kalau kita punya keinginan yang lebih, saya yakin kita juga harus berusaha lebih. Seperti itu kakak-kakak semuanya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita mengimplementasikan atau menulis refleksi menggunakan model yang berbeda-beda. Seperti yang saya katakan tadi, ada framework Borton, ada Git Borton. Itu kakak-kakak bisa gunakan kira-kira refleksi mana yang cocok untuk kakak-kakak terapkan. Seperti itu. Ya, jadi lihat dengan kondisi sekolah kakak masing-masing. Setiap sekolah itu kan berbeda-beda dia. Ada sekolah yang memang sudah luar biasa, fasilitas sarananya luar biasa. Ada sekolah memang sarana dan prasarananya itu masih sangat tertinggal, fasilitasnya sangat kurang, ya. Tapi itu bukan menjadi sebuah alasan, kakak, ya. Itu bukan menjadi sebuah alasan yang dimana kita itu harus bisa mengoptimalkan potensi yang ada pada diri kita dan juga yang ada di sekolah kita. Nah, poin kegiatan kita pada siang hari ini intinya adalah kakak-kakak diminta dapat mengulas kembali hasil bukti karya yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya, kira-kira nanti saya akan minta nih beberapa peserta dari kakak-kakak untuk menceritakan kira-kira apa sih yang menjadi tantangan, hambatan, kemudian apa sih motivasi kakak-kakak itu untuk segera menyelesaikan bukti karya, gitu ya. Kita akan menyampaikan poin tersebut. Nah, yang pertama saya minta dulu siapa yang bersedia menceritakan pengalamannya membuat tugas bukti karya. Ya, kepada kakak, boleh angkat tangan kak ya. Bisa nggak di akhir ini kita lebih aktif nih kak, mencerita pengalaman kakak, kira-kira motivasinya itu apa dan bagaimana tentang bukti karya ini. Mungkin boleh di raise hand aja kak yang mau berbagi pengalaman. 1 menit atau 2 menit, silakan. Apakah Kak Faru Razi, Kak Fitri, Kak Nora, Kak Khalil? Mana nih yang lain? Kak Iswar mungkin, siapa? Kak Nora mungkin ya? Kak Nora dulu lah, karena kalau Kak Nora sudah ini lain nanti tinggal mengikuti nih. Kak Nora dulu Kak, bagi pengalamannya untuk tugas bukti karya ini bagaimana Kak? Bagaimana perasaannya setelah ditolak oleh Kak Fasil, tugasnya disuruh perbaiki gitu kan? Silakan Kak Nora. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pertama. Saya mencoba merefleksikan untuk tugas bukti karya. Jadi tugas bukti karya yang saya ajukan adalah tentang program yang kemarin yang saya ambil dari tindak lanjut kemarin tentang senam anak soleh. Jadi menurut saya program yang saya ambil itu adalah menyesuaikan dengan apa yang sudah kita pelajari pada PJOK ini dari modul pertama sampai modul ketiga, di mana ada yang paling terpenting adalah programnya berpusat pada murid dan berdiferensiasi. Yang kemudian yang terakhir itu adalah komunitas. Sebenarnya saya itu dari sebelumnya ingin sekali menggerakkan komunitas khususnya untuk orang tua. Jadi belum tercapai. Mungkin yang kemarin-kemarin itu mungkin karena suara kita itu istilahnya tidak kuat di dalam komunitas sekolah. Jadi tercapailah pada kali ini, pada sesi ini begitu. Jadi pas kebetulan dengan mengikuti program PJOK ini bertambah kuatlah kita punya power begitu ya di sekolah. Jadi menurut saya kegiatan yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan dengan berpihak
kepada murid, yang kita dengan memperhatikan dengan suara murid, keterkehatan kepada murid. Kemudian satu lagi komunitas gitu. Saya ingin sekali menggerakkan komunitas, makanya kemarin itu mengapa saya ngotot sekali mengajukan program senam saya itu bersama komunitas orang tua murid, begitu Kak Fir. Jadi ketika pembuatan itu mungkin saya sedikit kendala kemarin waktu merekam video. Jadi video nggak ada yang rekam kemarin itu, makanya mungkin video saya itu sedikit ya Kak. Jadi makanya video saya itu hanya satu arah, jadi tidak habis tidak habis makanya video saya yang saya ambil itu hanya satu arah, jadi tidak habis keseluruhan. Maka orang tua murid pun juga hanya sekian yang terambilnya karena tidak ada yang merekam. Jadi masing-masing guru pun juga kemarin itu juga sibuk mengondisikan anak. Jadi akhirnya pengalaman membuat bukti karya saya, kalau menurut saya sebenarnya belum sempurna untuk untuk videonya, tapi untuk pembelajaran yang sudah kita pelajari selama PJOK itu menurut saya sedikitnya sudah terpenuhi Kak Fir, begitu Kak Fir menurut saya. Ya, terima kasih banyak Kak Nora telah mengulas kembali tentang dari pembahasan tentang modul ya, modul 1, 2, dan 3 dan juga pengalamannya tentang membuat bukti karya. Ya, kalau saya lihat-lihat memang seperti itu kakak-kakak, memang tidak ada tugas yang sudah mengarah ke sempurna, tapi saya bisa mengapresiasi usaha kakak-kakak ya, sudah belajar mengedit ya, sudah belajar berkolaborasi dengan teman-teman, minta bantu, itu juga salah satu usaha yang bisa saya nilai, termasuk tugas-tugas yang dikumpulkan tepat waktu yang saya minta di sebelum tanggal 8 berakhir kemarin. Nah, jadi intinya adalah ada kemauan maka pasti akan ada jalan keluarnya, seperti itu kakak. Dan luar biasa sekali Kak Nora, terima kasih banyak. Nah berikutnya saya mau minta kepada Kak Irawan. Kak Irawan di sini belum mengerjakan, kira-kira apa nih Kak Irawan tantangannya? Kemarin Kak Irawan kami turut belasungkawa berduka cita atas pulangnya ibunda Kak Irawan. Mungkin setelah dari itu Kak Irawan langsung ada tugas dari PKG PJOK. Kira-kira apa tantangannya biar nanti saya juga bisa menyesuaikan Kak Irawan. Saya juga bisa menyesuaikan, mungkin ada cara lain saya membantu Kak Irawan nantinya. Kira-kira gimana Kak Irawan? Silakan Kak Irawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin beberapa pertemuan saya kurang aktif karena saya musibah, orang tua saya meninggal. Mungkin hari ini saya bisa ikut bersama teman-teman yang lain ataupun kawan-kawan kakak-kakak yang lain seperti biasa. Mungkin kendala saya kemarin karena saya mungkin nggak aktif waktu membuat RTL itu agak telat sedikit. Kemarin saya kirim, itu pun Kak Firdaus saya minta maaf sebesar-besarnya. Yang selanjutnya tentang masalah bukti karya, mungkin dalam 2 hari ini saya akan mengerjakan karena anak-anak sudah mulai libur Kak, nggak aktif lagi. Jadi mulai hari ini anak-anaknya jam 10 udah pulang. Malah ada anak-anak yang nggak semua datang. Jadi saya mungkin aksi nyatanya saya buat RPP aja. Dengan judul nanti mungkin permainan bola besar, bola basket dimodifikasi. Mungkin itu aja dulu Kak, nanti mungkin ada tambahan akan saya konfirmasi dengan Kak Firdaus. Ya, terima kasih banyak Kak Irawan
Berarti Kak Irawan alhamdulillah sudah punya pilihan yaitu tentang membuat modul. Nah, Kak Irawan kemarin kan sudah mengikuti kegiatan PPG Kak Irawan ya. Nah, jadi belum? PPG ya. PPG udah Kak? Belum? Belum. Oh belum. Jadi nggak apa-apa, kumpulkan modul aja. Karena rencana saya kalau memang sudah, kumpulkan aja FPP yang di PPG tersebut, tinggal ditambahkan nanti kalau memang tidak ada asesmen otentik, tinggal ditambahkan asesmen otentik aja dilengkapi. Nah, kalau untuk modul saya pikir tidak terlalu sulit, Kak Irawan, ya. Ya. Tinggal dipoles-poles saja nanti. Yang penting adalah ada tanda tangan kepala sekolahnya di sana, kemudian di scan dan di upload tugasnya, dan nanti bisa saya percepat kalau memang sudah sesuai prosedur Kak Irawan. Nanti berkomunikasi aja intinya Kak Irawan di belakang, apapun hal-hal disampaikan saja. Boleh, Kak. Ya, terima kasih banyak Kak Irawan. Mungkin untuk berikutnya nanti saya compare sama Kak Fir nanti. Ya, baik Kak Irawan. Nah, untuk berikutnya Kak Khalil ya. Kak Khalil di sini sudah mengumpulkan tapi belum saya nilai. Kira-kira apa yang Kak Khalil kerjakan dan bagaimana pengalamannya itu Kak Khalil? Apa yang Kakak buat? Baik, terima kasih Kak. Saya mengambil media itu tentang modul juga tentang permainan tradisional Hadang. Nah, kenapa saya mengambil itu? Ya, pertama itu untuk meningkatkan tentang kebudayaan yang sudah lama mungkin kita lupakan. Sekarang kita membuat studi itu untuk mengetahui tentang tradisional lagi, supaya tidak terlalu mengikuti zaman sekarang ini, cuma ingat kepada permainan-permainan modern saja. Dan saya lihat di yang sudah saya lakukan, saya praktek, anak-anak itu lebih aktif, lebih senang, lebih happy mereka, bergerak sekali. Sampai bisa kita bilang sampai sekarang udah beberapa hari saya lakuin, mereka tuh masih ingin bermain itu selalu. Dan di ekstrakurikuler pun kami saya pribadi guru olahraga mengambil itu Kak sebagai lombanya. Dan alhamdulillah untuk sampai di sini ilmu-ilmu yang saya pelajari selama di PKG ini sangat bermanfaat Kak. Dari hal-hal yang tidak saya tahu, semuanya jadi tahu gitu. Banyak sekali membantu lah pokoknya. Itu saja Kak. Ya, terima kasih banyak untuk Kak Khalil. Kemarin perbaikannya itu tentang apa Kak Khalil yang dilakukan pada ATP Kak Khalil? Yang di ini cuma ini tanda tangan kepala sekolah. Nggak ada saya buat, sama deskripsi tidak ada hashtag. Ya, ini sedang saya cek. Sudah ada tanda tangannya. Ya, terima kasih banyak Kak Khalil. Nanti kalau memang tugasnya sudah disetujui, Kak Khalil nanti sudah terbit di PMM, kemudian link yang di PMM tersebut itu yang dibagikan lagi. Kan ada di LMS di bawahnya itu untuk berbagi link itu nanti yang diteruskan di sana Kak. Bisa dipahami Kak Khalil atau ada yang belum jelas nanti kita lihat di akhir ya. Sudah jelas Kak Khalil? Baik Kak. Ya. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua kakak-kakak ya. Siapa yang paling berperan penting di dalam mengerjakan tugas ini? Mungkin untuk Kak Soehardi ya. Pak Soehardi bisa mendengar suara saya Kak Soehardi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas Wasil? Ini Kak, siapa yang paling berperan penting dalam mengerjakan tugas bukti karya ini, dalam membantu kesuksesan bukti karya kakak ini?
Kalau kita lihat dari pelaksanaan kegiatan ini kita ini berperan untuk pelaksanaan bukti karya. Di mana kita di sini kan yang pertama sekali seperti kita ketahui bahwa kita membuat persiapan ya, terutama sekali yang berhubungan dengan pelajaran olahraga khususnya. Kemudian kan di sini juga di akhirnya nanti kan diminta kita ada hasil ya yang dari apa yang kita lakukan. Seperti contoh misalnya yang saya buat kemarin, di mana kita mengambil mungkin hampir sama dengan Kak Khalil juga, tapi mungkin permainan yang berbeda. Dari sini memang itu kan memang betul-betul bukti karya yang kita buat ya, hasil yang dicapai. Mudah-mudahan kita itu kemarin dari engkle yang kita ambil ini kita bisa mewakili Aceh Besar malah di event Pekan Kebudayaan. Nah, jadi ini merupakan satu bukti bahwasanya kita di sini harus betul-betul ya, betul-betul melakukan, dan siswanya juga ya, peran aktif siswa. Di samping itu juga memang harus dibantu dengan mungkin orang-orang lain untuk pelaksanaan seperti yang saya lakukan ini. Mungkin dari saya sekilas begitu Bapak saya. Kak Soardi, saya mau bertanya nih Kak Soardi. Boleh. Ini kan, ini penting sekali pertanyaannya. Kira-kira siapa 2 orang di kelas kita yang sangat membantu Kak Soardi dalam kegiatan PKK PJOK ini? 2 orang Kak Soardi, 2 orang, nggak boleh lebih 2 orang. Sebutkan aja namanya Kak. Sebenarnya begini Kak, kalau dengan saya, yang pertama sekali ini saya jadi bersemangat kembali dikarenakan kita setelah kemarin tatap muka atas dorongan Pak Pasil yang pertama sekali ya, untuk memberikan membangkitkan semangat saya, juga dengan kakak-kakak yang lain ya, yang bisa kita mengkonfirmasi semua hal. Kalau Bapak tanya 2 orang, sebenarnya saya tidak 2 orang. Nah, ini yang susah saya jawab. Jadi terus terang yang pertama sekali memang Kak Pasir sendiri yang mendorong saya sehingga saya kembali kemarin itu pada saat tatap muka kita saya jadi semangat kembali ya. Di mana kemarin saya sebenarnya sudah mengundurkan diri dari kegiatan ini, tapi begitu kita berjumpa dengan semuanya mau bekerja sama ya, tidak memandang tua dan muda, ini satu hal bagi saya yang sangat tidak bisa saya lupakan ya. Karena kenapa? Ya mungkin saya merasa diri saya ini orang yang paling kurang di antara saya lihat yang kemarin-kemarin itu ya. Karena kita dalam hal menggunakan ini alatnya ini, laptop misalnya dan sebagainya ini, saya kan sudah mengatakan itu sebenarnya kendala saya. Tapi begitu kita turun di tatap muka kemarin itu terasa sirna semuanya. Tapi di sisi yang lain, ini saya kebetulan tidak juga terus terang saya katakan saya tidak bisa untuk saya buat ini, cuman saya hanya memberikan materi, memberikan itu semua, dan kebetulan saya di sini saya minta kepada operator saya di sekolah. Terus Pak Pasil, saya minta baik itu dalam hal saya buat video, saya buat itu semuanya, cuman saya memberikan gambaran saja ya. Karena kemarin juga yang saya ambil itu pembelajaran untuk bukti karya ini sebenarnya sudah ada di sekolah itu, di video di sekolah itu memang sudah ada, kalau memang kita perlukan ada ya. Yang nggak ada cuma saya, karena saya kemarin itu saya yang melakukan memberikan arahan pada anak-anak, jadi orang lain yang membuat videonya. Makanya begitu saya buat kemarin, saya tanya ke operator saya,
Bagaimana video-video saya yang kemarin? Oh ada Pak, kalau Bapak ada yang Bapak lakukan itu ada video Mas saya. Ini. Tapi kalau untuk yang teman-teman yang lain, ya saya rasa semua kita dari 14 ini semua membantu saya kemarin. Jadi kalau Bapak pasti tanya 2 orang itu saya ini nggak bisa saya jawab. Cuma hanya satu yang mungkin saya bisa, bukan saya memberikan apa kepada Pak Pasir gitu ya. Tapi kalau yang lain semuanya ada yang membantu, semua membantu saya gitu. Iya. Itu. Terima kasih banyak Kak Suhardi telah menyampaikan pengalamannya mengikuti kegiatan PKG ya, dari awalnya mungkin bukan tidak mau ya, tapi mungkin karena belum tahu, karena juga keterbatasan tentang teknologi, sehingga Kak Suhardi mungkin mengasingkan diri dulu dari kegiatan ini. Tapi setelah mengenal lebih dekat, lebih jauh, kita bercerita, alhamdulillah kita bisa menjadi suatu keluarga lah dalam kegiatan PKG PJOK ini. Nah, jadi ini Kak Suhardi, saya ingin menyampaikan sedikit, saya sedang bimbang sekali ini. Rencana saya akan ada 3 orang yang akan memiliki nantinya nilai sangat baik. Ya. Di bawah sangat baik itu adalah baik. Jadi mungkin untuk kategori nilainya ini saya hanya akan bisa memberikan, dan mungkin Kak Suhardi tahu selama ini Kak Suhardi itu lebih banyak berkomunikasi dengan siapa seperti itu, dengan peserta yang lain gitu kan. Sebenarnya ini bisa saya lakukan privasi saja dengan Kak Suhardi lewat layar belakang. Tapi kalau memang ini sepertinya biarlah nanti saya juga yang melakukan pertimbangan tersendiri gitu ya, di belakang saja. Intinya semua kawan-kawan sudah berkolaborasi, sudah saling-saling membantu. Ini saya senang ya. Saya yakin juga yang belum mengerjakan ini bukan tidak dibantu, mungkin ada mungkin ada hambatan, mungkin belum ada kesibukan dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian terima kasih Kak Suhardi, saya minta berikutnya untuk Kak Farul Razi. Ya. Siapa orang yang paling berpengaruh nih Kak? Kak Farul Razi. Pertanyaan yang sama seperti Kak Suhardi tadi. Halo Kak Farul Razi? Mana Kak Farul Razi? Saya minta Kak Diki Setiawan lah. Kak Diki Setiawan. Kak Diki bisa mendengar suara Kak Diki? Ya. Pertanyaannya masih sama Kak Diki. Siapa orang yang paling berperan penting di dalam mengerjakan tugas selama ini Kak? Termasuk nantinya bukti karya juga. Yang paling berperan penting di sini, kalau bagi saya yang paling pertama dan utama itu Kak Fasilitator sendiri. Kenapa saya bilang Kak Fasilitator? Karena beliau tidak henti-hentinya dan nggak bosan-bosannya untuk mengingatkan. Ya, di mana kelemahan saya, di mana kekurangan saya, apa yang belum saya kerjakan. Disitulah Kak, dari Kak Fasil sendiri. Nah, yang kedua, betul apa kata Kak Suhardi katakan tadi. Yang kedua itu merangkup ke satu keluarga kita ini semua, Kak. Dari Kak Fitri, Kak Jeffrey, Kak Nora, Kak Yulfizar, Kak Rizkyanda, dan kakak-kakak yang lainnya yang ada di komunitas kita ini, Kak. Mereka itu cukup hebat-hebat dan membuat pemikiran saya itu jadi terbuka lagi. Berkat dorongan Kak Fasil sendiri. Kak Diki, ini kan di sini Kak Diki belum mengerjakan tugas bukti karya. Iya Kak. Ini kemarin Kak Diki kurang sehat ya. Alhamdulillah sekarang sudah sehat Kak Diki. Alhamdulillah. Walaupun belum 100% tapi semangat Kak. Iya, ini saya minta bantu sama Kak Diki kalau bisa hari ini sampai jam 12 malam nanti ini sudah terkumpul Kak Diki. Siap. Videonya nanti kan? Ada video Kak? Kak Diki buat tentang apa video? Video pembelajaran. Boleh. Itu untuk video pembelajaran itu tanyakan sama Kak Agusan nggak apa-apa saja yang perlu ditambahkan ya. Kemudian logo-logonya itu kan ada pernah saya share di grup juga. Nanti disesuaikan aja Kak Diki Setiawan.
Ya, terima kasih banyak Kak Diki. Terima kasih Kak. Ya. Kemudian di sini ada tugas punya Kak Fitri juga. Kak Fitri, mana Kak Fitri? Bisa mendengar suara saya Kak Fitri? Iya, Kak. Kira-kira bisa sanggup untuk bicara Kak? Insya Allah bisa. Walaupun mau malam. Iya. Kak, ya nggak apa-apa lah. Kita kan pertanyaannya cuma pertanyaan sekedar dengan ini Kak ya, dengan tugas Kakak kemarin. Kak Fitri kemarin perbaikannya apa tuh Kak Fitri? Yang pertama kan udah kasih karya bukti ke Kak Fasil ya kan. Terus saya tanya, Kak ini bagaimana? Terus Kak Fasil kan menyarankan seharusnya penambahannya dengan ini Kak Fitri gitu ya kan. Nah, setelah itu Kak Fasil juga menyarankan saya menggunakan modul ajar. Nah, setelah Kak Fasil menyarankan saya menggunakan modul ajar, terus saya berusahalah untuk membuat modul ajar walaupun terlambat saya melakukan pekerjaan tersebut kan. Sampai malam saya kepikiran, Kak. Karena kan kayak saya kan kurang sehat. Kayak mana ya saya mau buat modul ajar ini? Padahal saya nggak sanggup sendiri. Untuk duduk aja saya nggak sanggup. Sekarang aja saya tidur nih Kak kan. Semalam, kemarin sore saya berusaha lah edit lah apa-apa yang diperlu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Saya tambahkan walaupun dokumentasinya mungkin nggak sesuai lah kita bilang. Ada yang sesuai, ada yang enggak. Maksudnya cuman cuman foto sama ibu kepala sekolah aja. Terus cuman 3 dokumentasinya. Ya, walaupun misalnya saya nggak sanggup segini, setidaknya saya berusaha, Kak. Walaupun nanti hasilnya nggak tahu kita bagaimana ya kan. Yang penting saya berusaha untuk mengumpulkan tugas modul ajar ini, Kak. Iya Kak Fitri, ini sudah kelihatan ini tugas dari Kak Fitri ya. Alhamdulillah memang setelah adanya saran ya, ini pembelajarannya ya tugas bukti karya ini jauh lebih baik dan jauh lebih menarik. Ini yang saya harapkan Kak Fitri. Sebenarnya mudah-mudah saja bagi saya untuk menerima, tapi karena kan kita juga ingin memberikan yang terbaik, termasuk saya juga termasuk orang kakak-kakak gitu ya. Jadi ini menjadi tugas akhir yang dimana nanti akan tayang di PMM, dan saya juga menjaga nama baik kakak biar tugasnya itu layak lah. Nah, kakak juga demikian menjaga nama baik saya selaku fasilnya seperti itu. Oh, Kak Fir serius dalam mengarahkan kakak-kakak ini dalam membuat tugas bukti karya, tidak asal-asalan seperti itu. Jadi dalam hal ini kita sama-sama menjaga, tidak ada niat saya sedikit pun untuk memberatkan atau bagaimana, itu tidak Kak. Makanya kadang-kadang saya di grup itu direspon ataupun tidak direspon oleh orang kakak-kakak itu, saya terus mengingatkan, apapun yang saya ingat saya share, apapun yang saya sedang ingat saya share di grup ini, dimaklumin aja Kak, karena saya khawatir nanti saya tidak menyampaikan hal-hal penting kepada orang kakak, walaupun kakak-kakak sendiri sebenarnya sudah tahu, karena kan kakak kan sudah juga ada banyak kawan-kawan kakak yang ada di gelombang 1, saya tahu itu ya. Saya tahu, kemudian juga ada tugas-tugasnya itu yang mungkin formatnya sama tapi kakak udah meniru sudah memperbaiki, mengedit, itu juga usaha yang, dan saya juga dulu seperti itu. Jadi tidak ada niat saya sama sekali untuk, kadang-kadang kakak-kakak pernah berpikir, ini Kak Fit kenapa nggak terima aja, kenapa punya si Polan ini langsung diterima gitu ya. Itu kan saya juga sudah punya pertimbangan sendiri seperti itu. Itulah Kak. Kakak saya perbaiki walaupun saya kadang tanya juga sama orang lain ya kan, jadi ya seperti kan kita udah buat RTL tuh, jadi tambahin pembelajaran. Setelah buat itu terus saya kan kirim apa seperti ini, terus kan pasti bukan seperti itu, bagus seperti ini. Persyaratannya daripada seperti itu saya capek, lebih baik saran Kak Fasil lebih misalnya Kak Fasil tadi katakan ke modul ajar, ya udah saya kerjakan ke modul ajar. Terima kasih ya Kak Fasil ya sudah menyarankan apa yang
Sama-sama Kak Fitri. Kenapa saya menyarankan buat modul ajar? Mungkin kalau modul ajar itu Kak Fitri kan bisa dibantu juga oleh oleh suami atau oleh rekan sejawat. Tapi kalau ngedit-ngedit video kayaknya kan orang lain berat gitu ya. Tadi ini Kakak, pertanyaan yang diminta ketika saya menilai karya kakak-kakak itu adalah yang pertama saya menilai lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK telah ditandatangani oleh peserta, kepala sekolah dan diunggah ke dalam folder yang telah disediakan. Ini saya yang menjadi rubrik menilai saya. Ini saya klik sesuai, karena satu saja di poin ini tidak sesuai, maka tidak akan bisa diterima. Karya video tidak memuat unsur pornografi, ini sudah sangat sesuai ya. Saya tinggal klik-klik ini karena punya Kak Fitri sudah pernah saya nilai. Nah, kemudian saya kasih catatan, terima kasih, tugasnya luar biasa Kak Fitri. Kemudian langsung saya klik submit di sini. Prom berhasil dinilai. Biasanya ada orang harus menunggu beberapa hari baru terbit ya. Nah ini kan, ini punya Kak Fitri statusnya masih menunggu terbit. Tadi punya Kak Khaliluwah, langsung saya klik langsung terbit. Jadi kan tergantung dengan jaringan. Hanya hitungan 5 detik langsung terbit tadi punya Kak Khaliluwah. Ini coba saya refresh sekali, saya lihat apakah sudah terbit. Kalau sudah terbit, jangan lupa masuk ke PMM Kak. Cari di bukti karya, kemudian ambil link tersebut dan copy ke untuk di share ya. Di share di LMS juga ya. Dan bisa juga link tersebut di share ke WA biar ada komen-komen respon dari teman-teman rekan sejawat yang lainnya. Apakah grup-grup guru, grup-grup KKG, silahkan di share nanti kalau sudah terbit. Nah, ini punya Kak Fitri belum. Insyaallah tunggu saja 1 kali 24 jam. Kalau memang nanti ini ada hal-hal yang kelamaan, nanti saya yang akan menyampaikan kepada admin pusatnya. Jadi orang kakak itu ini yang saya katakan harus kumpul tepat waktu seperti yang saya minta. Karena kalau kakak mengumpul di tanggal 12, karena ini terakhir tanggal 13, jadi bukan saya yang tidak membantu kakak, tapi orang kakak-kakak sendiri yang tidak perhatian dan sayang dengan diri kakak-kakak sendiri. Karena kalau udah telat nanti pening, tambah pening. Kita tujuannya biar nggak pening, ternyata tambah pening nanti akhir-akhirnya. Nah, bagi Kakak Aguslan, Kak Khaliluwah, Kak Suhardi ini, orang yang sudah mengerjakan tugas dan sudah terbit ini tinggal menunggu terbitnya sertifikat kalau memang statusnya itu terpenuhi Kak. Nanti. Yang pasti orang-orang yang sudah tayang karyanya di PMM ini sudah berhak menerima sertifikat dengan catatan nanti akan diakumulasikan nilai-nilai berapa kali tatap maya, berapa kali tatap luring kemarin itu hadirnya, itu akan diakumulasikan oleh sistem secara otomatis. Itu bukan ranahnya saya lagi itu Kak, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian terima kasih ya Kak Fitri. Saya kira ini tinggal tunggu terbit saja. Kemudian saya minta Kak Rahmat Iqbal. Kak Rahmat Iqbal mana nih Kak Rahmat Iqbal? Halo Kak Rahmat Iqbal? Kak Rahmat Iqbal bisa mendengar suara saya Kak Rahmat Iqbal? Oke. Mungkin Kak Jaskia Rizkyanda. Kak Jaskia Rizkyanda, bisa mendengar suara saya Kak? Ya bisa Kak. Ya, Kak Jaskia berapa kali sudah mengumpulkan tugasnya Kak? Baru pertama ya? Iya baru pertama. Ya, kira-kira apa Kak pengalaman yang bisa diceritakan dalam mengerjakan tugas bukti karya ini Kak? Terkaitannya dengan modul-modul yang selama ini telah kita pelajari Kak Sianda. Baik, saya melanjutkan dari RTL juga sama Kak Nora, yaitu di RTL saya buat permainan tradisional sama kayak Bang Khalil, hadang tapi saya namanya gobak sodor sama permainannya. Kemudian di bukti karya saya lanjutkan itu, padahal saya mau buatnya ketika saya sembuh karena waktu mepet, saya juga kurang sehat, langsung saya buat kemarin. Makanya kalau suaranya agak kurang jelas, mohon maaf Kak. Tapi kepala sekolah antusias sekali membantu. Berkat beliaulah tugas ini selesai dan juga beberapa dari
wali-wali kelas. Jadi mungkin kendala dari saya buat bukti karya ini adalah dari saya sendiri, karena memang saya dalam 2 minggu terakhir nih kurang sehat, Kak. Itu paling barangkali, Kak. Ya, terima kasih banyak Kak Rizky Anda. Kak Rizky Anda di sini berarti memilih praktik baik, Kak Rizky Anda ya? Iya, Kak. Ya, alhamdulillah ini luar biasa Kak Rizky Anda. Saya juga sebelumnya sudah melihat ya, karena Kak Rizky Anda berkonsultasi lewat WA secara pribadi. Ini luar biasa sekali, dokumentasinya sangat baik, kemudian suara-suaranya juga kelihatan jelas ya, walaupun masih kecil, ya maklum lah karena tidak dibantu oleh alat ini juga. Tapi secara keseluruhan ini sudah sangat-sangat baik. Mungkin bisa menjadi salah satu yang terbaik nanti di PKG PJOK Aceh Besar ya. Mudah-mudahan ada yang terbaik mewakili kelas kita. Ini bisa menjadi contoh kakak-kakak kalau ingin mau melakukan praktik baik ya. Ada cara pembukaannya boleh. Ini kan kemudian kepala sekolah menyampaikan terkait dengan kegiatan. Nah, dari sini saya akan bisa mengambil kesimpulan bahwa Kak Rizky Anda ini niat betul untuk mengerjakan bukti karya ini dengan sangat-sangat baik, walaupun dengan keadaan sedang sakit dan juga ada keterbatasan lain-lainnya. Ini yang kita harapkan, kakak-kakak. Oke, setelah saya melihat ya, kemudian saya juga telah membaca deskripsi tadi apa yang disampaikan oleh Kak Rizky Anda, lalu saya langsung masuk ke poin menilai seperti ini kakak. Nah, berikutnya terima kasih Kak Rizky Anda sudah bagi pengalaman. Kemudian Kak Rahmat Iqbal. Kak Rahmat Iqbal bisa mendengar? Ya gimana Kak? Sebenarnya hari itu memang lagi parah-parahnya, Kak. Kepala sekolah aja menganjurkan hari Senin hari ini untuk ambil video. Cuman karena mepet sekali kan memang nggak bisa. Ya, alhamdulillah dapat dukungan langsung dari Ibu Kepala Sekolah juga. Ini yang kita harapkan. Ya, terima kasih banyak Kak Rizky Anda. Lain ada hal yang perlu disampaikan? Cukup itu aja, Kak. Ya, terima kasih banyak Kak Rizky Anda. Semoga cepat sembuh, cepat sehat kembali. Berikutnya Kak Rahmat Iqbal. Kak Rahmat Iqbal belum mengerjakan tugas juga ini. Kenapa Kak Rahmat Iqbal? Kak Rahmat Iqbal ngawas ujian. Ngawas ujian di mana Kak Rahmat Iqbal? Di sekolah lain atau sekolah sendiri? Tani ada di bulan di grup, Kak. Sekolah sendiri ya. Kak Rahmat ada di sini tapi bisa mendengar suara saya nggak? Kak Rahmat? Mana Kak Rahmat nih? Kak Rahmat? Ya, Kak Rahmat Iqbal nggak bisa dengar suara saya Kak Rahmat? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bisa mendengar suara saya Kak Rahmat ya? Jelas ya? Bisa Kak. Jadi Kak Rahmat ngawas. Lagi ngawas. Kak Rahmat ngawas di ujian di sekolah sendiri atau di sekolah tetangga Kak? Di sekolah sendiri. Iya Kak. Saya minta waktunya Kak 1-2 menit Kak untuk menyampaikan apa kendala Kak dalam pekerjaan bukti karya ini Kak. Sebentar Kak. Baik, Ya.
Ya Kak, maaf tadi saya. Ya, nggak apa-apa Kak. Gimana Kak? Kakak Rahmat Iqbal kan belum mengerjakan ini. Kira-kira apa Kak kendalanya? Kemudian apa yang ingin Kakak kerjakan untuk dikumpulkan? Mungkin saya tunggu sampai nanti malam Kak, jam 12. Gini Kak, apa namanya? Karena tugas di sekolah juga banyak numpuk. Sebagai wali kelas, ini rapor PT kerjakan juga. Ya. Dan apa namanya ini juga ada pelatihan di jam kalau video dan rekaman semua pun saya edit. Itulah Kak, belum sempat saya upload. Mungkin kalau nanti malam saya coba usahakan mungkin di tengah malam lah Kak kan. Karena ini itulah kendala saya, ini banyak kali tugas yang numpuk. Jadi harus saya kerjakan dulu yang punya sekolah. Kemarin juga laporan PMM aksi kinerja sekolah belum saya upload mengenai laporan wali kelas sama laporan piket. Jadi sekedar kepala sekolah juga nanya. Jadi saya kejar itu dulu, jangan sampai ketinggalan penilaian karena ada nilai supervisi di situ Kak. Makanya itu sih Kak. Kak Rahmat Iqbal, diusahakan Kak Rahmat Iqbal kan nanti malam sebelum jam 12, kalaupun memang harus lewat sedikit ya nggak apa-apa lah, saya bisa memaklumi kesibukan Kak Rahmat, ya kan. Itu kalau bisa Kak langsung dikumpulkan malam ini Kak, walaupun nanti emang agak telat dikit nggak apa-apa lah. Kak Rahmat juga ada tugas lain gitu kan. Kak Rahmat mau kumpulkan tentang apa Kak? Video berarti, dalam bentuk video, praktik baik atau praktik pembelajaran Kak? Baik Kak, karena ini kan kegiatan yang saya ambil aksi nyatanya mengenai senam. Jadi apa namanya tuh video waktu saya sedang melatih anak-anak senam, sedang kalau dokumentasi mengenai foto, sosialisasi dengan guru dan kepala sekolah itu dokumentasinya dalam bentuk foto Kak saya ambil kan. Nanti saya coba untuk ambil dalam bentuk video waktu pada saat sosialisasi dengan guru. Karena kan ada sempat kemarin tuh nggak bisa saya video Ya. waktu. Ya, baik Kak Rahmat, kira-kira nanti malam Kak Rahmat mau mengerjakan nih kan, mau mengedit tugas Kak Rahmat. Kira-kira ada hal yang belum jelas nggak dalam proses pembuatan bukti karya Kakak ini? Kalau ada tidak jelas, Kakak boleh tanyakan sekarang Kak. Atau sudah jelas semua Kak? Atau nanti tinggal berkolaborasi dengan teman-teman, gimana Kak? Jelas Kak, coba saya tanya sama kawan-kawan. Baik, Kak Rahmat, terima kasih banyak. Silahkan kembali ke kelas Kak Rahmat. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Karena kan silakan Kak Rahmat, boleh kembali ke kelas Kak Rahmat. Karena Kak Rahmat ini salah satu peserta yang terdeteksi sangat banyak terlambat dalam mengerjakan tugas. Jadi kenapa saya minta Kak Rahmat berbicara seperti ini? Ini kan ada rekamannya gitu Kak Rahmat ya. Jadi mungkin penilai dari LMS juga bisa menilai sendiri bahwa Kak Rahmat punya kesibukan yang lain seperti itu. Makanya saya minta Kak Rahmat untuk berbicara langsung seperti ini. Nah, untuk berikutnya ini Kak Yulfizar. Kak Yulfizar ada masuk hari ini? Kak Yulfizar ada nggak hari ini? Kak Jeffrey, bisa mendengar suara saya Kak Jeffrey? Halo Kak Jeffrey. Iya Kak. Iya. Mana Kak Jeffrey? Kira-kira Kak Jeffrey dalam pekerjaan tugas ini mengerjakan tentang apa Kak Jeffrey? Tentang praktik pembelajaran ya. Ini lagi tentang praktik. Tentang praktik pembelajaran Kak Jeffrey. Ya. Tentang kombinasi gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif pada permainan bola kecil kasti Kak Jeffrey.
Ya. Sebentar Kak Jeffrey. Ini lembar perjuangan oleh Kak Jeffrey. Praktik pembelajaran sudah benar, tanda tangan sudah oke. Ada buat video profilnya Kak Jeffrey? Ada Kak. Ini kenapa kecil seperti ini ya? Itulah nggak tahu saya format. Jadi kecil semua nih Kak Jeffrey ya? Ya formatnya nggak tahu. Karena pas ekspor yang mungkin ya. Ini biasanya waktu pengeditan awal ini Kak. Pengeditannya. Ya Kak pakai aplikasi apa Kak Jeffrey? Capcut itu Kak. HP. Pakai HP. Ya, kalau Capcut itu kan pilih format yang landscape yang besar itu Kak Jeffrey. Kalau ini dia ini format apa ya? Biasanya ini TikTok gitu ya. Oh. Nah, jadi ketika kita masukkan video kita yang landscape seperti ini, dia otomatis terpotong seperti ini, jadinya kecil ya. Kak Jeffrey. Kak Jeffrey, tapi demi bagusnya tugas kakak ini saya ini dulu. Kak Jeffrey tinggal tinggal robah formatnya saja, kan sudah ada nih hasilnya kan? Ya. Kak Jeffrey upload kembali, kemudian nanti malam jawab bisa saya terima langsung seperti itu Kak Jeffrey ya. Siap Kak. Karena kan nanti lucu juga nih kalau Kak Jeffrey share ke orang lain nonton kecil jadinya. Iya. Ya. Nanti bisa minta bantu sama siapa lah di kelas kita yang mengerti, boleh juga tolong kakak-kakak yang lain juga bantu Kak Jeffrey, mungkin jaringan sana kurang bagus ya. Yang intinya silakan berkolaborasi lah. Nanti sebelum diteruskan di upload Kak Jeffrey cek dulu kembali. Terima kasih Kak Jeffrey. Sama-sama Kak. Ya. Keterangannya saya buat Kak Jeffrey diperbaiki format videonya ya. Oke Kak Jeffrey. Kak Yulfiza tidak masuk ya. Kak Jeffrey perlu perbaikan. Kak Farulazi, Kak Iswar. Kak Iswar masih ada di dalam ini? Oke. Saya cek sekarang punya Kak Nora Yusnita. Kak Nora bisa dengar suara saya Kak Nora? Kak Nora bisa dengar suara saya Kak Nora? Bisa Kak. Alhamdulillah Kak. Kita cek video Kakak. Praktik baik Kak ya? Ini ada suaranya enggak, Kak Nora? Halo, Kak Nora? Kak, ada suaranya. Enggak ada ya? Ada. Ini apa? Kok enggak kedengaran ya? Atau apa ini? Kakak-kakak yang lain bisa dengar suara video Kak Nora? Di sini nggak terdengar. Di videonya ada suaranya Kak. Oh gitu. Baik Kak. Karena nggak saya tampilkan langsung makanya nggak bisa ya. Betul. Ini Kak Nora tanya apa ini sama anak-anak?
Saya tanya gimana perasaan mereka ketika senam itu ditemani sama mamanya gitu. Ahmad Azam Khalifi. Ya, alhamdulillah sudah saya terima. Ini tinggal punya Kak Yulfizar. Belum saya cek karena Kak Yulfizar tidak masuk di ruang hari ini. Nanti saya hubungi lewat belakang. Sebentar Kakak, jaringan lagi bermasalah. Kak Farul Razi, tugasnya boleh di-upload langsung, Kak? Halo, Pak Farul Razi? Ya, langsung coba itu, di-upload, Kak. ya, coba upload langsung di form itu, Kak. Saya tunggu biar bisa saya nilai langsung. Berarti tadi Kak periksa dulu, saya. Ini Kakak dalam bentuk apa, Kak, buatnya? Modul atau video? Video praktik, Kak. Apa? Praktik baik. Praktik baik. Praktik baik ya? Boleh Kak Farul Razi. Oke, ada laptop samping depan Kak Farul Razi? Kak Farul Razi? Halo? Ada, Kak. Ada laptop? Ada laptop. Ya, habis Zoom ini nanti kita lanjutkan, Kak. Habis saya matikan rekamannya nanti kita lanjutkan, jangan keluar dulu, Kak Farul Razi. Cara pengisian. Siap. Kakak-kakak yang lain, apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan bukti karya? Kakak yang lain, apa sudah jelas semua tentang tugas bukti karya? Oke, kakak, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya kira sudah sangat jelas ya tentang refleksi bukti karya kita pada siang hari ini. Kakak jangan lupa menambahkan hashtag di deskripsi boleh, di judul juga boleh. Itu yang paling penting. Kalau memang sudah terlanjur, saya konfirmasi, saya tekan valid dan tidak ada hashtag, silakan masuk di PMM-nya, itu bisa diedit, Kak. Masuk di PMM-nya masing-masing, yang bagi yang sudah terbit ya, bagi yang sudah diterima, itu bisa diedit, bisa ditambahkan hashtag. Hashtagnya PKG PJOK 2024, kemudian hashtag guru belajar, kemudian hashtag murid belajar, kemudian hashtag PKG PJOK, atau hashtag Merdeka Belajar boleh. Semakin banyak hashtagnya juga semakin baik, Kak.
dikirim di WA ya kak, stepnya. Udah kak, baru lagi di grup. Nah, kakak tidak ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira sudah cukup jelas. Kita foto bersama dulu. Kak Aguslan, hidupkan kamera. Kak Jaskia Sekianda, hidupkan kamera dulu. Kita foto bersama dengan gaya akhir bukti karya. Ya. Silakan Kak, kita foto pertama dulu. 1, perhatikan ke kamera masing-masing Kak. 1, 2, 3. Berubah gaya Kak. Salam komando atau apa? 1, 2, 3. Oke, cukup Kakak. Saya kira sudah luar biasa sekali untuk pertemuan kita pada siang hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa Kakak praktikkan segera untuk menyelesaikan tugas bukti karyanya. Ya, terima kasih banyak Kakak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini rekamannya sudah saya matikan Kakak.